keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Kemana tuh Mbak? Ada berita dari Habib Rizik, Nah, ya, yang kembali menuai sorotan setelah pengajian yang digelar di Pemalang, kalau Jawa memang Tengah. agama dan Tuhan, nggak akan ada yang tersakiti. Jadi Allah itu memerintahkan para wakilnya, terutama nabinya, untuk memberi pengetahuan, untuk memberi petunjuk, untuk memberi jalan, untuk menyelamatkan para hambanya yang tersesat. Kalau memang apa yang dilakukan itu karena Allah, ucapan itu tertuntun, terbimbing, tidak akan ada yang tersakiti dari mulutnya. Kalau dituntun Allah, siapapun yang mengaku dekat dengan Tuhan di dunia ini, kalau memang dituntun Allah, tidak akan ada yang namanya sakit hati, yang namanya kecewa, salah dan benar. Tidak ada. Yang begitu-gitu itu menurutku persaingan golongan, bukan lagi atas nama Tuhan. Gitu. Itu kalau atas nama Tuhan. Nggak usah dengar dia ngomong. Ngelihat dia aja udah sejuk. Itu kalau atas ridho Allah. Nggak perlu tahu apa agamanya, apa pendidikannya, punya apa dia. Allah, orang yang dituntun Allah itu, kita ngelihatnya sejuk. Nah kalau ragu, orang-orang yang bersamaku itu, kata Tuhan, kuperlihatkan lewat tampaknya dulu. Baru ucap, baru tingkah laku. Ini tiap ngomong nyakiti hati. Kan gitu. Suatu hari adalah umat Nabi ini melakukan kesalahan. Memperkosa mayat. Kemudian Rasulullah mendengar, neraka kamu. Di saat yang sama turun malaikat Jibril. Tugasmu menyampaikan. Bukan memvonis. Tugasmu menyampaikan. Bukan memvonis. Sekali lagi, tugasmu menyampaikan. Bukan memvonis, bukan menyalahkan, bukan menghukum. Memvonis, menyalahkan, atau menghukum itu hak kuasaku, kata Allah. Rasulullah loh itu. Ditegur langsung oleh Jibril. Ceramah agama. Agama harusnya sejuk. Kalau jadi kacau balau ya bukan agama lah. Bungkusnya ya. Jadi kebanyakan orang beragama itu. Kebanyakan. Ini kan kopi. Gitu. Isinya. Nah bungkusnya teh. Gitu. 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 Sampaikan kebenaran, kata Allah, yang engkau ketahui, tanpa menyakiti siapapun. Jangan dikurangi, jangan ditambahin. Itu pun belum tentu didengar. Tapi kalau kau sampaikan dengan sungguh-sungguh, karena engkau mau berbakti kepadaku, atas kepatuhanmu kepadaku, nanti kurubah sesuai kehendak dan keinginanku. Jadi kita ini cuma menyampaikan, cuma disuruh saling mengingatkan tentang yang seharusnya. Kalau bicara agama, bentrok sana, bentrok sini,
kafir sana, kafir situ. Coba andai kata, setakwa-takwanya engkau kepadaku, hai Peri, nggak ada surga buatmu. Masih takwa nggak? Tidak ada surga dan tidak ada neraka. Tetap baik nggak manusia ini? Kepalsuan hatimu kepadaku akan kuperlihatkan lewat reaksi orang di sekitarmu. Nah, itu menjawab, kan? Ya, karena bentrok ceramah kan, jelas. Ya. Allah juga tidak tahu nanti golongan-golongan. Yang Allah tahu itu yang iman dan takwa. Golongan itu saranahnya. Paham gitu? Yang iman apa? Yakin kepada keberadaanku, kata Allah. Takwa itu bagus niat, ucap, dan tingkah lakunya. Nah, itulah hambaku. Walaupun golongannya benar, kalau prakteknya salah, ngerti nggak? Gitu. Aku udah bosan dengar yang begini. Yang punya surga siapa sih? Tuhan kan. Nah, kalau dia tidak mau ngajak, mau ngomong apa? Yang punya rumahmu siapa? Rumah lo kan? Ya. Walau aku daftar dengan sebaik-baiknya, kalau lo nggak mau ngajak, nah artinya kan serahkan ke Tuhan aja. Jangan sibuk lah daftar masuk surga. Tapi nyakiti kiri kanan, nah kata Tuhan bakal hancur surga aku. Cara kau masuk surga ngancurin kemana-mana. Itu kan. Dan kenapa itu terjadi? Mayoritas manusia percaya adanya Tuhan berdasarkan agamanya masing-masing. Tapi tidak semua manusia merasakan Tuhan itu ada. Kalau percaya semua orang, kalau merasakan tuh merasa disaksikan. Nah yang bablas tuh yang nggak disaksikan, cuma paham aja. Gitu. Makanya mencari terus kan keberadaan Tuhan. Karena cuma percaya. Nah, yang benar tuh merasakan. Tahu angin nggak? Tahu kan angin? Tahu wujud angin nggak? Enggak. Tapi berasa. Nah, bertuhan tuh begitu. Ya. Bahkan saya buat bacaan gitu. Oke, sip. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Agak panjang kalau agama, tapi sedikit. Nah, kalau tadi pendek. Pendek. Oke Mas Bro, kan kalau ngelihat berita tentang Habib Rizik ini pasti orang ada yang mencemooh, cuma bilang negatif aja gitu. Tapi apa sih Mas Bro sebabnya gitu? Apa? Sampai akhirnya terjadi hal-hal yang dilakukan oleh Habib Rizik sekarang ini gitu. Apakah ada sebabnya gitu? Ya karena palsu dengan Tuhan tuh, siapapun itu. Banyak orang tuh bukan mau mengabdi kepada Tuhan tuh. Banyak orang tuh mau menjadi Tuhan. Gitu. Siapapun itu. Jadi gini, orang-orang itu kan mau menyamakan zaman Rasul dulu. Zaman Rasul dulu, kenapa terjadi peperangan? Karena kan belum tahu agama Islam, paham nggak sih? Ya. Belum tahu, bahkan yang memeluk agama aja belum ngerti Tuhannya gitu. Jadi wajar berperang. Nah kita satu agama berperang udah ngerti, di pondok yang sama, baca Al-Quran yang sama gitu kan, sholat gerak-geriknya sama, kenapa ribut gitu? Kalau ribuan tahun yang lalu wajar, karena kan kita belum ngerti apa-apa zaman Nabi tuh, masih sangat-sangat luar biasa. Rasulullah itu berhasil
Kan di zaman itu kan belum tahu apa itu agama. Iya. Belum tahu. Nah kalau sekarang ini satu agama, satu pondok, satu gerakan sholat, paham nggak? Satu sahadat, berbeda pendapat. Menurutku niatnya bukan karena Tuhan. Ada 40 murid belajar dengan satu pelajaran yang sama. Pasti hasilnya sama. Kalau benar-benar. Nah kalau terjadi perbedaan berarti kan bukunya aja matematika, isinya IPS gitu. Oke. Paham? Paham. Ada. Oke, sip. Nggak bisa juga kan? Tak bisa juga. Misalkan dimarahin kan di ini kan. Ya. Orang-orang seperti itu tuh suruh sendiri-sendiri gitu. Ketemu di lapangan bola kaki, nggak ada siapa-siapa, nggak usah disorot gitu. Orang-orang hebat kayak gitu tuh. Suruh berdua aja. Misalkan di lapangan bola kaki gelap gulita berdua aja. Nggak usah ada kamera, nggak usah ada saksi. Nah itu namanya jagoan tuh. Ya kalau disorot kan gitu. Kan banyak yang saling tantang-tantangan di TV kan gitu ya. Di YouTube gitu. Merasa benar. Berdua aja tengah malam misalnya. Kan gitu. Berdua aja misal lo benci sama gue. Nah kita berdua aja gitu. Ya kalau nggak aku yang KO, lo yang KO. Nah Tuhan aja saksinya. Ya nggak usah ngajak pasukan gitu. Hebat tuh kan kalau ada pasukan. Bikin malu Tuhan itu. Mengucapkan Allahu Akbar sambil bawa pedang. Kenapa jadi begitu kata Tuhan? Murahan lah aku nih. Sampai harus bawa pedang agar orang nyembah aku gitu. Kenapa sih jadi begitu? Nah, nanti ngomong pula tuh bentrok begitu. Ada yang mengintimidasi. Karena kan mulutnya cerdas-cerdas kan. Gitu. Gitu. Jadi begitu tuh bukan. Nah mereka itu menganggap ini kayak zaman Rasul dulu gitu, berjuang fisabilillah gitu, jihad fisabilillah. Zaman dulu tuh memang benar-benar berjuang, nggak ngerti apa-apa gitu. Itu pun ribuan tahun yang lalu. Nah sekarang satu pondok, satu agama, satu gerakan, satu ucapan perang, aneh kan? Nah kita diajak untuk mengingat dan memikirkan ribuan tahun yang lalu gitu. Itu kan. Inti dari bertuhan tuh nggak ada kan yang ngerti. Ya Mas Bro. Jangan pernah sebut namaku. Jangan mengaku kepadaku. Jangan menghamba kepadaku. Kalau hatimu masih iri dengki. Mending pindah Tuhan aja ke iblis kata Tuhan. Ya wajar manusia iri dengki. Itu karena nggak sungguh-sungguh. Kan gitu. Nah bagaimana agar bertuhan itu sungguh-sungguh? Jangan dipertontonkan ibadah kepadanya. Nggak usah. Cukup aku dan dia aja gitu. Aku dan kau gitu. Ini kan dipertontonkan. Berbuat baik. Rasulullah itu gini. 50 tahun yang lalu belum ada kan handphone. Ya. Belum ada kan? Belum. 100 tahun yang lalu belum kan? Belum. Nah 1000 tahun yang lalu tambah lagi kan? Nah kenapa Nabi Muhammad diingat? Padahal nggak ada kamera. Kenapa? Siapapun wakil Tuhan di muka bumi ini ribuan tahun yang lalu nggak ada kamera, nggak ada YouTube, nggak ada Google, nggak ada medsos. Tapi sampai detik ini tahu cerita Rasulullah tuh. Kenapa itu?
itulah karena Allah tuh. Tidak perlu dilihat siapapun. Makanya di Al-Quran tuh ada kalimat Tuhan tuh, tapi itu nggak dibaca karena agak nyusahin. Sesungguhnya cintamu padaku palsu. Nah, yang dibaca itu beristri 2 dan 3 itu sunnah Rasul. Nah, itu pasti dibaca. Doa memperbanyak rezeki pasti dibaca. Itu kira-kira yang merugikan untuk yang baca nggak dibaca, yang menguntungkan dibaca. Gitu. Nggak ada buku, nggak ada apa-apa ribuan tahun yang lalu ditulis di daun kan ya. Tapi terkumpul 30 juz itu. Nggak ada kamera. Ini dikit-dikit takbir. Dikit-dikit takbir. Apa-apa. Jadi Allahu Akbar itu bukan untuk mengatakan Tuhan besar, ngerti nggak? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan untuk itu. Allahu Akbar tuh tanamkan di hatimu bahwa diriku ini kata Allah besar. Sehingga kau tidak sombong. Coba kalau aku bilang, siapa manusia terkaya di Indonesia, di dunia? Siapa kira-kira yang kalian ingat aja? Kalau di Indonesia siapa kira-kira? Yusuf Hamka. Ya paling. Salah satu yang salah terkaya. satu lah, ya. Pak Yusuf kaya, ya sudah lama. Kan gitu. Pak Yusuf kaya, paling nyengir Pak Yusuf kaya. Ada maunya ya. Nah begitu pun manusia dengan Tuhan. Kalau kau memang besar, jadi baik. Kalau kau mengakuiku besar, jadi baiklah. Ini Tuhan aja diperalat. Aku nggak bisa pendek kalau ngomongnya begini. Rada tersinggung dikit. Namanya juga manusia biasa kan. Itu rentan akan ketersinggungan. Habis itu istighfar. Nah, supaya lebih mapan lagi, pergi haji. Pulang haji buat dosa lagi, pergi lagi. Gitu. Tuhan tuh dijadiin mainan tanpa sadar. Oke, Gi. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhannya. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?